awal abad ke-20 Hindia Belanda, kini Indonesia masih berada dalam cengkraman penjajahan Belanda. Di tengah keterbatasan dan penindasan, tumbuh semangat baru di kalangan kaum muda terpelajar. Mereka mulai berpikir bahwa persatuan adalah kunci kemerdekaan. Organisasi-organisasi pemuda pun muncul. Awalnya masih bersifat kedaerahan, namun kesadaran akan pentingnya identitas sebagai satu bangsa mulai tumbuh di antara mereka. Pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai daerah berkumpul di Batavia dalam Kongres Pemuda II. Tempat bersejarah itu adalah Jalan Kramat Raya 106. Mereka berdiskusi panjang, berbicara tentang bahasa, budaya, dan pentingnya persatuan. Di tengah perbedaan latar belakang, satu suara mulai terbentuk. Indonesia harus bersatu. Dalam hari kedua Kongres, 28 Oktober 1928, ikrar bersejarah itu dikumandangkan. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan semangat Sumpah Pemuda, pemuda-pemudi Nusantara menegaskan tekad mereka membentuk bangsa yang satu, tanah air yang satu, dan bahasa persatuan Indonesia. Sumpah Pemuda bukan sekadar peristiwa, melainkan fondasi persatuan yang kita nikmati hingga kini. Sebuah tonggak penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Tahun 1945, di tengah pendudukan Jepang yang mulai melemah, dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tugas pertamanya merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Inilah sidang pertama yang sangat menentukan masa depan bangsa. Usulan Soekarno pada 1 Juli 1945 menjadi titik awal lahirnya Pancasila. Kemudian dirumuskan dalam Piagam Jakarta oleh Panitia 9 dan akhirnya disahkan pada 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bung, saya Dr. Rajiman Wedyo Diningrat sebagai Ketua BPUPKI. Sidang kita hari ini akan membahas pertanyaan utama. Apa dasar negara Indonesia merdeka? Saya persilakan kepada yang ingin mengajukan pendapat. Saudara-saudara sekalian, perkenalkan, nama saya Muhammad Yamin. Saya ingin mengusulkan 5 asas dasar negara. Yang pertama ada peri kebangsaan, yang kedua ada peri kemanusiaan, yang ketiga ada peri ketuhanan, keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan. Kelima asas ini saya ambil dari jiwa bangsa Indonesia sendiri. Pada zaman dahulu, bangsa kita cinta tanah air, menjunjung tinggi peri kemanusiaan dan beriman kepada Tuhan.
Sekian, terima kasih. Dan Pak Yamin dalamnya luar biasa ya. Ia memadukan unsur tradisi dan unsur modernitas. Permisi, Bung. Saya Profesor Dr. Supomo ingin menyampaikan pendapat saya. Menurut saya, negara Indonesia harus berdasar 1. Persatuan, 2. Keluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan sosial. Kita tidak bisa meniru mentah-mentah model barat. Indonesia punya kepribadian sendiri. Negara harus integralistik, satu tubuh antara rakyat dan pemimpinnya, tanpa konflik antara individu dan negara. Sekian, terima kasih. Gagasan integralistiknya menarik. Tapi bagaimana soal kebebasan individu? Supomo lebih menekankan model dan kesatuan, bukan individualisme. Permisi, Bung. Perkenalkan, nama saya Insinyur Soekarno. Saudara-saudara, setelah mendengar usulan dari Bung Yamin dan Bung Supomo, izinkan saya menyampaikan pendapat yang saya beri nama Pancasila. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau free kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Inilah 5 sila yang mencerminkan jiwa bangsa Indonesia. Dan jika saudara-saudara ingin menyederhanakannya menjadi 1 sila saja, saya beri nama itu gotong royong. Inilah hakikat bangsa kita, saling bantu, saling kerja, satu hati dalam perjuangan. Semuanya, terima kasih kepada para tokoh atas gagasan besarnya. Sidang akan menindaklanjuti usulan ini dalam panitia kecil untuk menyusun piagam dasar negara. Apa yang telah kita mulai hari ini akan dikenal sebagai bagian dasar negara. Sekian, terima kasih. Indonesia, pertengahan Agustus 1945, dunia berada di ambang perubahan besar. Perang Dunia II hampir usai dan di bumi Nusantara, rakyat telah lama menanti satu kata, merdeka. Kekalahan Jepang di tangan sekutu menjadi celah bagi para pejuang kemerdekaan untuk bertindak. Namun di tengah euforia dan ketegangan, terjadi perbedaan pandangan yang mengoyak kesatuan perjuangan. Di satu sisi, para pemuda mendesak agar kemerdekaan segera diproklamasikan tanpa menunggu janji manis Jepang. Di sisi lain, Soekarno dan Hatta masih bersikap hati-hati, menimbang langkah demi langkah agar tidak membawa rakyat pada kehancuran yang lebih besar. Maka pada tanggal 16 Agustus 1945, di tengah gelapnya malam dan sunyinya Jakarta, sekelompok pemuda nekat mengambil langkah berani. Mereka muncul ke Soekarno dan Hatta, membawa mereka ke sebuah kota kecil bernama Rengas Dengklok. Di sanalah perdebatan, ketegangan, dan pertaruhan masa depan bangsa mencapai puncaknya. Inilah kisah tentang keberanian, perbedaan strategi, dan sebuah keputusan yang mengubah sejarah bangsa. Peristiwa Rengas Dengklok. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Assalamualaikum, Leh. Waalaikumsalam, Rir.
Saya mendengar berita Jepang setelah kalah. Tolong sampaikan ke pemuda. Wah, berita bagus. Akan saya sampaikan kepada para pemuda. Oke leh, assalamualaikum. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam, Bung. Ada apa? Apakah ada Bung ini di rumah? Ada sebentar saya. Bang, ada yang mencarimu. Baik, saya akan. Ya, ada apa kalian mencariku? Bung, kami mendengar berita kekalahan Jepang. Jadi, kami ingin melakukan rapat sekarang. Baik, langsung saja. Assalamualaikum, Bung. Salam, Bung. Ada apa mencariku? Bung, aku mendengar berita kekalahan Jepang dari para pemuda. Dan mereka ingin melakukan rapat sekarang. Baik, langsung saja. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung? Assalamualaikum, Bung. Buka. Maaf, Bung. Ini demi keselamatan dan masa depan bangsa. Ini penculikan. Kalian membawa kita kemana? Kurang astengok, Bung. Bung di sini bisa berpikir jernih tanpa intervensi Jepang. Ini tetap saja kekerasan dan kesalahan besar. Kemerdekaan bukanlah emosi sesaat. Tapi ini adalah momen emas. Jepang sudah kalah, jangan menyia-nyiakan kesempatan. Di sini sunyi. Tapi, keputusan besar harus dibuat. Apa kalian yakin rakyat siap? Bung, rakyat sudah lama menderita. Mereka tidak butuh namanya kesiapan yang matang. Mereka hanya butuh kemerdekaan sekarang. Tapi kami juga tetap perlu kepastian bahwa Jepang tidak akan menyerang kami saat melakukan proklamasi. Itu sebabnya kami mempersiapkan pertemuan dengan Laksamana Maeda besok hari. Saya tidak bisa menjanjikan apapun dari pemerintah militer. Tapi saya tidak akan menghalangi jika kalian ingin menyusun naskah proklamasi di sini. Baiklah jika begitu. Maka sinilah kita menyusunnya. Apakah Bung sekalian memiliki pendapat untuk isi teksnya? Saya memiliki pendapat untuk pembukanya. Jadi untuk pembukanya akan diawali dengan kami bangsa Indonesia. Bung, saya juga memiliki pendapat untuk si teks proklamasi itu untuk kita ini saja dan tidak berbelit. Bung, saya juga punya pendapat untuk penutupnya. Untuk penutupnya bisa diakhiri dengan kata wakil bangsa Indonesia. Wah, pendapat kalian sangat bagus. Sekarang saya dan Bung Karno akan menemui Soetin Telik. Bung, Bung, tolong buatkan saya teks proklamasi untuk besok. Alasannya apa, Bung? Karena para pemuda sudah mendesak, Bung. Siap, Bung. Akan saya buatkan. Ibu, terima kasih sudah menemani saya selama ini. Iya, Kang, sama-sama.
Untuk proklamasi besok, apakah sudah ada gambaran? Untuk proklamasi besok, kita akan upacara di lapangan dan diiringi lagu Indonesia Raya. Oh iya, untuk benderanya apakah sudah ada? Untuk benderanya belum ada. Mereka kelihatan mereka. Ini Pak, benderanya sudah jadi. Terima kasih Bu telah menjadikannya. Semoga proklamasi besok lancar. Amin. Amin akan untuk persiapan. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! 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 Drama ini mungkin telah usai, namun jejak sejarah yang kita kenang tak akan pernah pudar. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Dari sanalah bara itu menyala. Anak-anak muda dari berbagai penjuru Nusantara bersatu menyatakan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Tekad itu menjadi fondasi kokoh perjuangan menuju kemerdekaan. Sidang BPUPKI pertengahan 1945. Di balik meja-meja kayu dan ruangan sunyi, para pemikir bangsa merumuskan dasar negara. Pancasila lahir dari percikan pemikiran luhur yang menjadi arah bagi negeri yang akan segera berdiri. Renggas Dengklok, 16 Agustus 1945. Dalam sebuah rumah sederhana, dua tokoh besar bangsa, Soekarno dan Hatta, didesak oleh para pemuda. Perbedaan pendapat memanas, namun
semuanya bertemu dalam satu tujuan. Indonesia merdeka, sekarang atau tidak sama sekali. 17 Agustus 1945, di sebuah pagi yang cerah di depan rumah sederhana, proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan satu kalimat yang mengubah segalanya. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kini tugas kita adalah menjaga warisan itu, bukan dengan senjata, tapi dengan semangat persatuan, cinta tanah air, dan keberanian untuk terus melangkah maju. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah. Apa? Hukumnya hukum. Luruskan.